Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 6 SD Negeri 1 Kaligondang, dengan materi Ayo Membayar Zakat bagian 1, pembelajaran yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian zakat. Yang kedua, menyebutkan macam-macam zakat. Dan yang ketiga, menyebutkan syarat wajib zakat fitrah. Jadi, Ibu akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu pengertian zakat, macam-macam zakat, dan syarat wajib zakat fitrah. Setiap muslim berkewajiban untuk memberikan zakat dan rezeki yang telah Allah berikan. Kewajiban ini tertuang dalam Al-Quran. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan kepada setiap muslim. Untuk itu, mari kita pelajari bersama tentang zakat. Di situ terdapat peta konsep mengenai Ayo Membayar Zakat. Yang pertama, pengertian zakat, yang A, yang B, macam-macam zakat. Lalu terdapat dua materi. Yang pertama, hukum zakat fitrah. 2, syarat wajib zakat fitrah. Ibu akan memulai materi ini dengan pengertian zakat. Zakat secara bahasa Arab yaitu zaka, yasku, yang artinya bertumbuh. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang zakat menurut pengertian membersihkan atau mensucikan, tumbuh dan bertumbuh. Dan sedangkan menurut syariat, zakat yaitu kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Selain zakat, berlaku juga yaitu sedekah. Sedekah memiliki dua makna, yaitu sedekah wajib dan sedekah sunnah atau tathawu. Di situ kita bisa melihat contoh gambar orang yang sedang memberikan zakat. Lalu B. Hukum atau dalil tentang zakat. Zakat hukumnya wajib. Adapun dasar hukum dari zakat adalah surat At-Taubah ayat 103. Di situ kalian bisa melihat ada surat At-Taubah ayat 103 dan artinya. Ibu akan memulai dan membacanya bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Dan tujuan disyariatkan zakat yaitu untuk meringankan beban penderitaan kaum yang lemah, fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Zakat juga dapat mempererat silaturahmi antara orang yang kaya dan fakir, menghilangkan kesenjangan antara mereka, dan membersihkan harta dan jiwa bagi orang yang mengeluarkan zakat. C. Macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal atau zakat kekayaan, yaitu zakat yang harus ditunaikan atau dikeluarkan dari usaha seseorang. Yang kedua, zakat fitrah, yaitu pengeluaran sebagian harta yang wajib dibayarkan menjelang hari raya Idul Fitri atau setelah selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan, berguna untuk menyempurnakan ibadah puasa.
Jadi zakat mal atau zakat kekayaan itu diberikan berupa harta atau hasil usaha dari seseorang, dan zakat fitrah itu diberikan menjelang hari raya Idul Fitri, sebelum atau setelah melakukan puasa di bulan Ramadan dan sebelum dilakukannya Idul Fitri. Di situ kita bisa melihat contoh gambar orang yang akan memberikan zakat. Lalu yang keempat atau D, ketentuan zakat fitrah. 1. Hukum zakat fitrah. 2. Syarat wajib zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib atau fardhu ain. Hal ini didasarkan sabda Rasulullah SAW, artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri bulan Ramadan sebanyak 1 sa' kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba laki-laki ataupun perempuan. 2. Syarat wajib zakat fitrah yaitu ada 4. Yang pertama, seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari di akhir Ramadan, memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan, lalu anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan, lalu mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungan pada malam dan pagi harinya. Jadi syarat wajib zakat fitrah yaitu orang yang beragama Islam. Lalu yang kedua itu orang yang sudah meninggal tidak diwajibkan zakat. Lalu bayi yang baru lahir setelah matahari terbenam pada bulan Ramadan tidak wajib dizakati. Dan yang keempat, memiliki harta lebih atau orang yang mampu. Ibu nanti akan menjelaskan atau memberikan gambaran video pembelajaran terkait zakat. Silahkan kalian simak video tersebut sebagai media pembelajaran dan bisa disimak di akhir pembelajaran ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata ibu yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pembelajaran ini kita akhiri, tetap jaga kesehatan dan tetap fokus belajar, dan materi zakat dapat disimak kembali di modul PAI pembelajaran yang keempat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan di pekan yang akan datang. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Ramadan, kita tidak hanya diwajibkan untuk berpuasa, tetapi kita juga diwajibkan untuk meluangkan harta kita untuk orang kurang mampu dalam bentuk zakat fitrah. Namun, tahukah teman-teman bagaimana awal mula kewajiban tersebut disyariatkan dalam Islam? Pada masa Nabi, zakat fitrah tidak serta-merta diwajibkan di bulan Ramadan. Selama 13 tahun hidup di Mekah sebelum hijrah, Nabi Muhammad telah 3 kali mengalami Ramadan, yaitu dimulai dari Ramadan tahun ke-41, kelahiran Nabi yang bertepatan bulan Agustus 610 Masehi, hingga Ramadan tahun ke-53, dari kelahirannya yang bertepatan dengan bulan April tahun 622 Masehi. Namun selama waktu itu belum disyariatkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah bagi kaum muslimin. Demikian juga dengan Idul Fitri. Perintah zakat sendiri memang ada, namun belum ada ketentuan. Penjelasan ini bisa dilihat pada tafsir Ibnu Katsir pada ayat 20 surat Al-Muzammil, yakni dirikanlah sholat wajib dan tunaikanlah zakat yang fardu. Dalam ayat ini terkandung dalil bagi orang yang mengatakan bahwa perintah wajib zakat diturunkan di Mekah, tetapi kadar-kadar nisab yang harus dikeluarkan masih belum jelas dengan rinci kecuali hanya di Madinah. Hanya Allah lah
yang mengetahui. Tafsir Ibnu Katsir. Perintah zakat mulai diberlakukan setelah Nabi hijrah ke Madinah dan menetap selama 17 bulan. Di sanalah turun ayat 183 sampai 184 surat Al-Baqarah, tepatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 184, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebijakan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat inilah yang menjadi dasar disyariatkannya saum bulan Ramadan. Tidak lama setelah itu, dalam bulan Ramadan tahun itu pula diwajibkan zakat kepada kaum muslimin. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan sedekah fitrah atau zakat fitrah sebelum perintah zakat atau zakat harta. Demikian juga seperti yang diterangkan oleh Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas orang-orang sebesar 1 syak kurma atau syak gandum, wajib atas orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki dan perempuan dari kaum muslimin. Zakat inilah yang kemudian populer dengan sebutan zakat fitrah. Selanjutnya ditetapkan pula perintah zakat harta atau zakat mal sebagai penambah zakat fitrah yang telah diperintahkan sebelumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah ini juga turun pada tahun kedua Hijriah. Ibnu Katsir menjelaskan hal ini pada tafsir surat Al-An'am ayat 141. Dan berikanlah haknya pada hari ketika panennya. Kata haknya atau hokahu sebagian besar ulama tafsir adalah zakat wajib. Demikian pula hal ini bisa dilihat pada tafsir Al-Qurtubi ayat 141 dari surat Al-An'am. Nah, buat teman-teman, sudah siap nggak zakat fitrahnya? Jangan lupa menunaikan kewajiban satu lagi di bulan Ramadan sebelum bulan Ramadan ini berakhir. Semoga Allah membalas semua amal ibadah kita dan semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.